Shalom, sahabat setia PSJD dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama saya Pendeta IC Triami MTH yang melayani di Resat GKI Karusenjanan. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Amos pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 dengan dua judul, Hari Tuhan dan Ibadah Israel Dibenci Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita secara khusus pada ayat yang ke-18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang gembala dan pengambil buah arah hutan di Tekoa, sebuah desa kecil di Yehuda. Ia bukan nabi profesional, tetapi dipanggil Tuhan untuk bernubuat kepada kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Yerobeam bin Yoas dan Uzia di Yehuda. Ini adalah masa kemakmuran ekonomi di Israel, namun juga masa kemerosotan moral dan spiritual. Israel memiliki stabilitas dan kemakmuran ekonomi hasil dari keberhasilan militer dan perdagangan. Tetapi, kemakmuran ini hanya menjangkau kaum elit saja, sementara rakyat kecil mengalami penindasan dan ketidakadilan. Ada eksploitasi orang miskin, suap dalam pengadilan dan perdagangan manusia. Orang kaya hidup mewah, sementara orang miskin tertindas. Bangsa Israel tetap melakukan ibadah, kurban, dan perayaan, tetapi itu hanya formalitas saja, tidak disertai pertobatan. Mereka menyembah Tuhan tetapi juga bercampur dengan penyembahan berhala. Dalam nubuatnya, Amos menyampaikan bahwa Tuhan membenci ibadah yang kosong dan menuntut keadilan dan kebenaran sosial. Hari Tuhan yang mereka nantikan bukanlah hari keselamatan, melainkan hari penghukuman. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar ungkapan bagai pungguk merindukan bulan? Ungkapan ini melukiskan kerinduan yang sia-sia atau harapan yang tidak realistis. Seekor burung pungguk menatap bulan malam demi malam, tetapi mustahil ia bisa memilikinya. Ungkapan ini sangat tepat bila dikaitkan dengan Amos pasal 5 ayat 18-27, terutama ayat 18. Bangsa Israel seperti pungguk merindukan bulan. Mereka merindukan hari Tuhan, berpikir bahwa itu adalah hari kemenangan dan kelepasan bagi mereka. Padahal, hidup mereka penuh dengan kemunafikan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala. Kerinduan mereka tidak disertai pertobatan, maka harapan mereka akan hari Tuhan adalah harapan yang kosong, seperti pungguk yang berharap bisa meraih bulan. Ibadah mereka tidak menyentuh hati Tuhan, karena mereka pura-pura rohani. Ibadah yang hanya formalitas tanpa keadilan dan kasih tidak membawa mereka kepada terang, malah mendatangkan murka Allah. Mereka berharap Tuhan akan senang dengan kurban dan nyanyian mereka. Tetapi Tuhan menolaknya. Itu adalah kerinduan yang salah arah dan tidak berbuah. Saudaraku, banyak orang Kristen zaman sekarang juga merindukan berkat Tuhan, kedatangannya, kelepasan atau pemulihan dari setiap pergumulan hidup. Tetapi lupa bahwa Tuhan juga akan mengadili hati dan kehidupan kita. Saudara-saudari,
Jangan sampai kita seperti pungguk yang merindukan bulan, merindukan hari Tuhan, tetapi hidup kita jauh dari kehendak-Nya. Kerinduan kita akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pertobatan dan hidup yang benar di hadapan Allah. Mari kita jangan hanya berharap, tetapi juga bersiap dengan hidup dalam keadilan dan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Dalam kuasa pertolongan Roh Kudus Tuhan, mampukanlah kami dapat memberlakukan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu. Tuntunlah kami menjalani hari ini dengan semangat dan sukacita. Kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan bagi tubuh jasmani kami, serta dalam setiap tugas tanggung jawab, usaha dan pekerjaan kami, kiranya selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amin.